Guys, seri Redmi Note dulu tuh dikenal sebagai handphone mid-range yang paling worth. Tapi entah kenapa, gue ngerasa belakangan ini, justru seri ini tuh kayak kehilangan daya tariknya gitu loh bro. Makanya kehadiran Redmi Note 15 Pro Plus sekarang, jadi muncul salah satu pertanyaan yang menarik buat gue. Kira-kira, apakah seri Note ini guys, masih relevan atau enggak? Tapi setelah gue hampir pakai seminggu nih ya, bagi gue malah sekarang, itu lebih berasa kayak Redmi nggak ngejar lagi faktor wow. Tapi lebih ngasih paket smartphone yang matang gitu, buat dipakai sehari-hari. Lu lihat deh, build quality-nya solid, kameranya rapih, dengan performa harian tuh yang smooth. Tapi kalau ada satu hal yang ngebikin Redmi Note 15 Pro Plus ini kerasa beda begitu kita pegang, itu adalah masalah desainnya guys. Yap, beneran deh. Hal pertama yang langsung kerasa dari Redmi Note 15 Pro Plus ini adalah desainnya. Tahun ini, Redmi tuh akhirnya ngubah formula mereka. Dan menurut gua, ini malah jadi salah satu upgrade yang paling berasa banget sih. Back covernya sekarang tuh pakai finishing matte yang mulus banget pas kita sentuh. Tapi jujur, yang gue pengen pegang langsung itu justru varian warna kulit sintetisnya sih. Karena kayak lebih premium dan enak banget gitu buat disentuh. Plus bikin handphone ini punya karakter yang beda dibanding mid-range yang lain. Selain itu desainnya juga nggak full ikut-ikutan tren body flat sepenuhnya ya. Tapi mereka tuh masih ngasih lengkungan tipis di sisi depan dan juga belakang. Supaya gripnya tuh masih nyaman. Dari sisi dimensinya guys, memang harus diakuin, jadi makin lebih besar ataupun bongsor. Tapi ini malah bikin distribusi bobotnya jadi lebih rapi loh. Yang bikin pas dipegang malah kayak kerasa lebih ringan dari kelihatannya. BTW build quality-nya juga naik level ya. Di depan tuh dia pakai Gorilla Glass Victus 2. Bagian belakangnya fiberglass. Plus didukung sama rating ketahanan yang lengkap sampai IP68 dan juga IP69K. Artinya bro, handphone ini tuh udah bisa dipakai di berbagai macam kondisi ekstrim, kayak berenang dan lain sebagainya. Bahkan ya, Redmi tuh mengklaim handphone ini juga tahan jatuh dari ketinggian 2,5 meter loh. Intinya menurut gue ya, handphone ini tuh adalah handphone yang nggak bikin kita khawatir ataupun mikir dua kali kalau dibawa keluar rumah. Bahkan guys, tanpa casing sekalipun bro, karena aman gitu ya. Nah, selain bodinya yang enak, layarnya ini juga guys, beneran deh, enak banget untuk kita pakai setiap saat bro. Redmi tuh ngasih layar AMOLED 6,83 inci dengan warna yang hidup. Hitamnya tuh pekat dan gerakannya tuh mulus banget loh berkat refresh rate di angka 120 Hz. Kemudian Dolby Vision dan juga HDR10 Plus-nya juga beneran jalan pas streaming. Dan brightness-nya juga udah lebih dari cukup banget nih buat pemakaian di luar ruangan. BTW buat kalian yang matanya agak sensitif, PWM dimming layar ini tuh juga tinggi loh. Jadi nggak bakal bikin mata kalian cepet capek bro. Speaker stereonya juga bukan pajangan ya, suaranya tuh udah kenceng, dan kalau kurang menurut kalian, slow, ada mode 400% yang bikin volumenya tuh naik gila-gilaan banget. Clarity-nya memang turun sedikit sih, tapi ini salah satu speaker yang paling lantang menurut gua di kelasnya. So buat lo semua nih yang suka pakai handphone untuk scrolling ataupun nonton guys, gua rasa memang bener deh bahwa handphone ini ngebikin handphone mid-range yang lain tuh kayak kelihatan biasa aja gitu. Terus, pas pertama kali gua setup handphone ini sampai sekarang, entah kenapa tuh impression gue masih sama. Soal baterainya guys, susah banget abisnya. Selain karena Redmi yang naikin kapasitasnya tuh jadi 6500 mAh, ini tuh juga karena jadi pertama kalinya loh guys, seri Redmi Note pakai teknologi baterai silikon karbon. Dari sisi pengalaman ya, ini tuh dampaknya nyata banget guys. Karena dari hari pertama pas gue nyobain handphone baru tuh yang biasanya bakal makan daya boros, karena memang harus download dan juga ngelakuin berbagai tes. Handphone ini tuh masih banget bisa tembus sampai 6,5 jam screen on time untuk 1,5 hari pemakaian. Nah, begitu sistemnya udah adaptasi dan juga running seperti biasa, screen on time-nya tuh bahkan bisa naik ke sekitar 7,5 sampai 8 jam. Ini tuh udah impresif banget kok menurut gua. Dan kalaupun akhirnya sampai waktunya buat ngecas, adapter charger 100 watt yang udah ada di dalam boxnya ini pun bisa bikin prosesnya tuh jadi satset banget. Karena guys, dari 10% sampai full, lu bayangin deh, cuman butuh waktu sekitar 50 sampai 55 menit aja. Tapi kalau kalian nyobain sendiri, justru kalian tuh baru ngerasa ngeh gitu ya guys, bahwa jujur, experience yang oke itu sekarang tuh nggak melulu soal chipset yang kenceng ataupun kameranya yang jernih. Nah, kalau kita ngomongin soal performa nih ya, jujur gue pribadi memang agak plus minus sama performa dari Redmi Note 15 Pro Plus ini. Snapdragon 7S Gen 4 yang dipakai di sini tuh sebenarnya upgradean ya, yang udah cukup besar banget dari Snapdragon 7S Gen 3 tahun lalu. Buat daily usage, performanya tuh udah cukup banget lah untuk kerasa mulus gitu. Multitaskingnya juga lumayan, manajemen background app-nya juga oke. Game-game ringan itu juga aman banget di sini. Game berat juga masih bisa jalan lah di settingan yang rendah. Kemudian main Genshin Impact di settingan low pun ini lancar aja kok. Buat gaming ringan ini juga nggak bakal jadi masalah pastinya. Tapi walaupun performanya emang meningkat, gue juga harus akuin
kalau ini tuh bukan yang super ngebut banget. So, menurut gue pribadi ya, positioning dari Redmi Note 15 Pro Plus ini guys, bukan cuma sekedar handphone yang ngejar performa gitu. Tapi memang handphone mid-range premium yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa adanya drama bro. Sementara dari sisi software, handphone itu masih jalan di HyperOS 2 berbasis Android 15. Dengan beberapa fitur AI editing guys yang cukup lengkap banget nih. Update ke versi terbarunya sih harusnya bakal nyusul lagi ya. Plus janji 3 kali major update OS dan juga 4 tahun security patch dari Xiaomi. Dan ini gue rasa jadi cukup aman banget lah buat dipakai dalam jangka waktu yang lama guys. Sementara buat bagian kameranya, tahun ini tuh Redmi milih bikin setup yang lebih sederhana, tanpa kamera makro. Tapi tetap ya, ngandelin kamera utama 200 megapiksel dan ultra wide di angka 8 megapiksel. Fokusnya di sini jelas banget, yaitu biar bisa lebih menghasilkan foto kamera utama yang konsisten. Sensor barunya juga ngebantu banget di sini guys, karena detail foto itu jadi lebih tajam banget. Terutama nih buat subjek manusia yang sekarang tuh kelihatan lebih natural dan juga rapi. Terus bagian zoomnya juga belum menjadi sorotan di tahun ini guys. Kalau kita ngelihat hasil 2 kali dan juga 4 kali zoomnya tuh masih sama aja. Tapi justru ini membuktikan bahwa Redmi itu lebih memfokuskan kamera utamanya ketimbang fitur pendukung yang mungkin banyak orang tuh malah nggak pakai bro. Tapi di sisi lain ya, lensa ultrawide-nya tuh justru ada sedikit peningkatan. Walaupun secara hardware tuh masih termasuk entry level, tapi hasil fotonya guys, beneran deh, kelihatan lebih tajam dan juga usable. Kualitas foto selfie-nya juga naik nih, berkat resolusinya yang juga lebih besar. Skin tone-nya itu cenderung estetik loh. Jadi cocok banget nih buat langsung diposting ke sosial media tanpa perlu kalian edit tambah-tambah lagi bro. Sementara buat perekaman video, hasil dari kamera utamanya itu bisa dibilang masih solid ya, dengan stabilisasi yang rapi dan juga detailnya yang kuat. Begitupun juga nih sama kamera depannya. So, kesimpulannya menurut gua Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus ini adalah handphone kelas mid-range yang solid, dengan baterai yang awet dan juga layar yang sangat bagus. Apalagi ditambah dengan perlindungan bodi yang tahan jatuh dan juga tahan air, yang bikin handphone ini berasa makin oke banget pokoknya. Tapi nih ya, mengingat harga awalnya tuh yang mungkin nggak ramah untuk semua kalangan, dan bahkan nyenggol kategori harga handphone yang punya chipset lebih kencang, jelas opsi varian yang lebih terjangkau tuh bisa jadi pertimbangan banget sih. Maka dari itu, si Redmi tuh masukin total 4 varian Redmi Note 15 series loh ke Indonesia. Buat yang nggak peduli sama kualitas foto selfie plus durasi ngecasnya, kalian bisa banget nih pilih Redmi Note 15 Pro 5G aja. Semuanya sih bisa dibilang mirip ya, 95% lah. Bedanya cuma ada di bagian chipset, yang di handphone ini pakai Dimensity 7400 Ultra. Terus kamera selfie-nya sedikit turun nih ke angka 20 megapiksel. Adapter chargernya itu di angka 45 watt. Tapi guys, baterainya sedikit lebih besar, di angka 6580 mAh. Sisanya, semua yang ada di versi Pro Plus tadi udah ada di versi Pro 5G ini bro. Kemudian buat varian yang lebih terjangkau lagi, slow aja, ada Redmi Note 15 versi 4G dan juga 5G. Yang menurut gue tuh punya segmen pasar yang berbeda bro. Kalau Redmi Note 15 versi LTE, itu lebih menyasar calon pengguna yang lebih mengedepankan aspek daya tahan. Karena baterainya tuh udah 6000 mAh. Yang ditopang juga sama chipset Helio G100 untuk performa hariannya. Plus dukungan rating IP64 juga. Beda nih kayak varian 5G-nya, yang menurut gue tuh lebih menekankan ke sektor performa. Karena udah pakai Snapdragon 6 Gen 3 dan juga IP66 rating yang lebih tinggi bro. Tapi harus di-courting dengan kapasitas baterai yang cuma 5520 mAh aja nih. Sementara sisanya mulai dari desain yang melengkung, layar 6,77 inci AMOLED, Full HD+, sampai kualitas kamera 108 megapikselnya juga terbilang sama persis banget nih. Bahkan guys, kedua varian basic ini juga punya kemampuan tahan banting yang mirip. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja menurut gua sama budget dan juga kebutuhan kalian masing-masing guys. So dari 4 varian Redmi Note 15 series ini guys, kira-kira kalian tim yang mana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat kalian semua nih yang sudah yakin untuk memilih, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description guys. Gue pamit. Assalamualaikum bro.